Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kita pengen cari cara buat dapetin semua hal yang berkaitan dengan bis ya. Bisnya itu sendiri, chip, dan cara buat nuntasin si bis invasion sih. Pertama, ada satu hal yang aku sempat ketinggalan ya. Ini hampir jarang aku ngomongin tentang District Showdown. Ini ternyata ada hadiahnya juga tentang bis ya kalau misalkan ada di ranking, karena saking susahnya, saking beratnya untuk masuk ranking di sini. Apalagi kalau kalian ada di Apex dan Elite, itu hampir mustahil ya. Dan di sini ada High Carbon Steel juga lagi. Cobain aja kalau misalkan kalian gabut atau pengen coba cari kesempatan buat dapetin si Beast Fragment Choice Spot dan High Carbon Steel, bisa main di event Dadu di Village aja, atau ya coba aja banyak-banyak top up di Elite atau di Apex Warzone kalau kalian memang butuh Secret Beast Fragment Choice Spot. Ini hanya untuk whale sih, kecuali kalau kalian adalah whale, bagi-bagi lah, boleh lah. Boleh ikut subscription saya, subscription Hankun, oke lah. Boleh lah ikut subscribe. Boleh lah ikut subscription Hankun kapan-kapan ya. Oke lah. Selanjutnya dari District Showdown itu sebenarnya nggak susah buat cari hal-hal yang berkaitan dengan bis. Hampir setiap minggu ada gantian kan antara Wasteland. Oke lah. Failed, boleh. Wasteland Exploration di sini kalau misalkan kalian bermain di sini bisa dapat bis random choice spot yang memungkinkan kalian untuk mendapatkan bis yang kalian pengen, walaupun agak susah ya buat dapetin itu dan cukup banyak yang perlu diambil. Si botolnya setiap minggu bisa, setiap hari itu 3.000, berarti ya setiap minggu 9.000, dan harus butuh berapa banyak botol. Kalau satu minggu 45 botol 9.000, mungkin butuh 27.000 diamond, banyak juga ya. Gak berasa ya kalau games itu di sini di sana seret juga. Di sini ada ranking, kalian bisa cek aja di rewards. Kalau kalian butuh Secret Beast Fragment Choice Spot bisa ngambil di sini. Kalau misalkan butuh ya tinggal tabung aja beberapa bulan, itu bisa jadi kayak begini nih, bisa nyampe 1,4 juta gitu. Karena kalau misalkan top up di sini itu paling gak worth it ya. 100 energy can kalian tinggal tabung aja di sini, mahal sekali harganya, walaupun di sini sampai nggak ditunjukin ya, biasanya 1,9 juta. Mahal. Terus selain dari ranking rewards ini, aku harap sih di ranking 21 aja nggak masalah lah, ngambil yang Beast Fragment Choice Spot kalau misalkan kalian butuh ya. Karena kalau misalkan kalian free to play nggak butuh banget Secret Beast Fragment Choice Spot, itu mahal sekali. Itu merupakan hal yang paling mahal sejagat raya sih. Selanjutnya ada Off Limits Exploration yang udah sering aku bahas. Di situ bisa dapetin chipnya, itu main sumber chip itu dari situ semua sih kebanyakan. Terus dari event, kita lihat kalender, nggak ada lagi ya. Beast Search ya, ini paling banyak kalau misalkan kalian butuh ngambil bis tertentu, tapi tetap aja hoki-hokian ya. Beast Search, Off Limits Exploration itu biasanya bersamaan. Terus Wasteland Exploration sebenarnya nggak susah buat dapetin bis sih. Sumbernya banyak tapi dapetinnya susah. Dan terakhir adalah Beast Invasion yang sering kali terlupakan, satu minggu sekali aja kesini. Dan nah, untuk buffnya aku saranin untuk menggunakan beberapa buff yang kayak begini aja, yang fokus all in attack, karena udah dicobain pakai beberapa yang lain tuh, kayak yang damage reduction itu efeknya agak kurang ya. Karena di setiap lantai itu kan beda-beda bis yang kita hadapi. Ada yang air nih, si bosnya adalah air, dan ada yang api, dan ada yang nature. Maka dari itu si buff settingnya lebih baik kita fokus ke target, kan bahwa kita memberikan damage yang terus-terusan tinggi. Jadinya si bisnya itu sebisa secepat mungkin mati lah. Karena untuk ngambil yang kayak defense dan HP itu cukup useless ya. Karena si bisnya itu memberikan damage yang gak ngotak damage-nya. Walaupun damage reduction mereka dikurangin banyak, tetap kita dapatnya banyak juga. Dan konsep bis itu dimana kalau misalkan indikatornya udah mati, itu tuh bukan berarti bisnya itu berhenti menyerang ya. Dia tetap menyerang selama squad kita hidup. Jadinya walaupun si indikatornya mati, bisnya itu memberikan damage kepada kita, tapi langsung kepada squadnya. Kita langsung lihat aja di sini deh.
Nah, untuk tadi buff settingnya ini kalau aku sih kayak begini, attack persen itu selalu jadi yang pertama, terus yang kedua itu prioritasin kalian lebih main ke beast mana ya. Kalau misalkan banyak yang fire atau yang api, banyak kan ambil yang kedua ketiganya itu crit dan crit damage. Kalau misalkan yang air combo damage, dan kalau misalkan yang apa itu daun, berarti ngambilnya yang counter damage ya. Nah, kalau misalkan lebih variasi, ada yang mana aja, nah itu lebih baik ngambilnya yang crit aja secara universal ya. Karena itu yang penting. Nah, terus HP persen itu jadi prioritas yang keempat, dan yang terakhir itu ada counter damage reduction. Itu aja sih yang bisa aku tulis di sini. Walaupun ya emang itu aja sih. Dev persen kurang banget sih untuk mengatasi damage beast yang segede gitu. Walaupun ini aku akui jarang banget aku selesain ya. Ngaku kalian, Beast Invasion itu ada yang setiap minggu yang gabut pasti diberesin terus. Jadi prioritas utama. Sedangkan yang nggak ada waktu ngapain ngerjain ini ya. Untuk rewardsnya juga nggak terlalu beda jauh. Nyasainya 60 di sini nggak nambah si Vulcan Lino-nya, nambah Pristine Life aja cuma 2 gitu. Dan itu membutuhkan waktu kalian AFK menggunakan HP dan baterai kalian sekitar 1 jaman. Itu ya agak sedikit pekerjaan sih. Ya, itu sementara tentang ini ya. Walaupun di sini kalau kalian bisa buka ini dapat hadiahnya lumayan. Jadi cobain aja buka atau maksimalin potensi di Beast Invasion ini seenggaknya 1 tahun sekali lah ya. Ya emang kalau aku 1 tahun sekali sih. Atau ya bisa cek kalian juga kalau misalkan penasaran tentang ranking di aliansi yang paling tinggi siapa, yang bisa terkuat, bisa lihat cek di sini atau minta bantuan ke mereka juga kalau misalkan kalian udah mentok ya. Udah mentok banget, kalian bisa minta bantuan ke mereka 1 lantai. Nah, kalau misalkan kalian adalah expertnya di fire dan lawan kalian adalah grass, kita coba dulu si lantai itu sendiri. Kalau misalkan udah bisa dilanjutin lagi dan kalian nge-stuck di lantai saja, minta bantuan, cobain lagi, baru minta bantuan gitu. Kecuali kalau kalian udah mentok sekali ya. Itu tentang mekanisme bantuan. Dan sekarang kita cobain, nah tentang line up-nya. Itu sebisa mungkin yang di depan itu yang si buffer dan di buffer sih, terutama yang damage sih, karena ya, katanya yang suka ada di atas yang sering main Beast Invasion ini setiap hari itu untuk yang ngasih attack defense HP reduksi itu agak kurang efektif dibandingkan yang memberikan damage reduction ya. Dan waktu itu aku pernah nyobain juga, dan memang kalau pakai hero kombinasi yang kayak si Tom dan ada Maxine itu dia efektif ya untuk ngatasin beast damage, karena ini kan damage dari beast bukan dari pasukan dia. Walaupun ada juga nih pasukan mereka ada. Oh, sekarang bisa diklik. Astaga, bisa diklik, baru tahu loh. Sejak lama. Ini nih dia ada. Sekarang ada squad size-nya 823770. Berarti kok gini kita bisa lebih tahu nih apa yang dia berikan kepada kita. Berarti ya yang paling depan pokoknya tetap attack defense HP-nya kita coba untuk kurangkan duluan sebelum mereka ngasih skill damage kepada kita ya. Karena kalau udah semakin tinggi levelnya pasti squad size-nya itu jauh lebih banyak daripada kita, dan itu harus diantisipasi. Jadi kita cek aja nih Cloud LeBlanc, kalau bisa sih karena Cloud itu yang paling banyak sih talent tree-nya tentang pertumbuhan rage, itu bisa harusnya lebih duluan dibandingkan dengan Beast-nya ya. Tapi sayangnya udah aku ubah talent tree-nya ke ini sih, udah aku ubah ke travel speed, jadinya nggak terlalu cepet nih. Kita coba aja ganti deh. Ini kalau misalkan kalian pengen duluan sih harus gini nih. Si Luis di sini harus ada nih. Nah ini siapa nih? Oh, udah aku ganti ternyata setupnya ya. Ya di sini ada pakai si Maxine, dia ada damage reduction, jadi si beast-nya itu berkurang 13% tuh. Si squad damage-nya, beast-nya berkurang, si squad damage-nya juga berkurang gitu. Terutama squad damage-nya sih, karena damage itu di atas dari segala damage. Ya, lebih gede efek dari pengurangan squad damage dibandingkan dengan attack defense HP biasa gitu. Intinya lah ya. Ya bisa pakai ini atau nggak pakai Tom. Tom tuh mana sih? Tom. Nah ini Tom. Kalau Tom itu dia lebih defensif sih, karena mengurangi damage yang kita terima
kita dan 2 squad lain, ya 3 squad secara total 15% selama 3 detik ini lebih ke defensif. Tapi kalau misalkan Max ini lebih baik dipakai sih, karena tanpa Tom harus awaken, skill satunya aja udah cukup buat nge-debuff dia gitu. Dan di sini juga ada damage ada reduction rate juga nih kalau misalkan pakai Maxine. Dan ini kan kasusnya lebih nge-boost beast dibandingkan dengan squad biasa, jadinya attack defense bisa dikesampingkan dibandingkan dengan damage. Kalian coba eksperimen aja nih. Nih, misalkan aku pakai ini nih. Harusnya lebih cepat. Di situ si tankernya ada Stella yang memberikan counter damage dan ada Peterson kalau misalkan aku ya. Dan ya Claude ngasih skill damage duluan tuh. Itu yang penting untuk mengurangi skill damage yang diterima sebelum pasukan kita cepat mati, karena di detik pertama itu loh, di skill damage yang pertama itu yang paling tinggi si damage-nya, dan kita sekarang yang nalang pertama adalah Sophie ya. Di beberapa stage kita harus nge-adjust lagi si line up-nya ya. Kalau misalkan kalian udah nyobain ini, udah nge-stuck di tertentu, kalian tinggal main ganti-ganti dan banyak mikir sih di kondisi kayak gitu. Kayak misalkan di sini, berarti harus Louis itu harus yang kedua yang touch, dan mana tadi tuh tankernya harus di sini. Lalu kita auto challenge lagi dan kita lihat di sini. Lah itu kenapa malah diam aja 1 detik, Anda merugikan saya. Dan di situ ada minus 100.000 ya si damage-nya. Dia ngasih skill damage gede itu. Nah, kalau misalkan si minus kuningnya udah hilang, tiba-tiba kita menerima basic attack damage itu sekitar minus 63.000. Nah, itu yang pengen kita hindari ya. Maka dari itu ada juga strateginya, kalian bisa pakai si beast yang HP-nya tinggi sebagai tanker utama. Tapi yang serba salah itu karena kita si beast-nya itu yang satu itu attack-nya tinggi, defense-nya tinggi, HP-nya tinggi, chip-nya paling bagus di situ. Kalau misalkan mati duluan squad-nya, ya semuanya yang lain jadi nggak ada damage-nya kan. Maka dari itu ini jadi sedikit ya pertimbangan ya. Lebih baik biarin aja yang squad kita yang terkuat itu tetap hidup gitu. Karena damage-nya nggak ada kalau misalkan nggak ada beast itu. Kalau squadnya itu udah hilang, berarti damage-nya juga udah, si beast-nya juga udah hilang, udah nggak bisa memberikan damage. Kalau misalkan indikatornya udah nggak ada mah masih bisa tetap memberikan damage ya. Oke, cepet juga tuh. Surprisingly cepet ya kalau misalkan ngelawan si Grace. Nggak surprisingly sih, tapi karena aku banyak tipe beast-nya yang fire tadi, dan crit-nya itu beneran tuh tiba-tiba si indikatornya Z gitu. Itu tanda-tanda kalau skill beast-nya itu jalan ya. Jadi skill 1 beast itu biasanya jalan setiap 6 detik atau 5 detik, dan ada aktif skill juga yang jalan setiap beberapa detik kalau misalkan ke trigger. Jadinya ada serangan-serangan yang terlihatnya itu cepet banget ngurangnya itu dari beast ya, bukan dari skill damage. Kalau kita perhatiin juga kalau misalkan skill damage, apa tadi? Kalau misalkan kita pakai skill damage itu ngurangnya banyak, tapi si skill damage dari beast itu ngurangnya lebih banyak lagi, karena kita fokus di sini adalah beast lawan beast ya. Itu sih yang perlu diperhatiin kalau misalkan kita pakai skill damage yang tinggi kayak kombinasi ke Sophie dan Louis. Itu kalau kita perhatiin harusnya fitnya itu sekitar 12.000. Berapa sih kalau Sophie itu? 13.500 ya atau 14.000. Nah, kita kasih ke beast, squad beast ini aja udah kurang dari segitu gitu. Nih kita lihat skill damage-nya tuh cuma 1.800, 700 kan. Kalau kalian perhatiin ini tandanya apa? Beast lawan beast yang jadi utama di Beast Invasion. Walaupun kita kelihatannya ada hero yang bagus dan skill damage-nya tinggi, tapi prioritasnya tetap ada di tangan beast. Jadinya kalau misalkan kalian adalah punya squadnya udah tinggi, hero-nya bagus-bagus, banyak yang awaken tapi masih kalah, berarti problem Anda bukan di hero-nya ya. Karena di sini fokusnya adalah beast, berarti beast kalian yang perlu diperhatiin untuk di-upgrade ya, kalau misalkan di Beast Invasion. Dan beast itu lebih efektif kalau waktu bermain kalian lebih banyak, lebih panjang di field. Intinya kayak begitu. Kalau misalkan mau fokus ke hero, berarti dia lebih fokusnya ke konsisten dan mainnya di menit-menit awal. Kalau misalkan udah di menit-menit akhir, beast itu lebih mendorong damage-nya ya.
Sementara itu kayak begitu untuk performanya. Ya kalian bisa cobain hero-hero tertentu lah yang membuat si pasukan mereka itu lebih memberikan damage yang kurang kepada kita sih. Karena attack defense HP aja tidak cukup ya. Pakai Julian di sini berasa kayak tahu juga. Bisa diganti ke yang tadi sih, yang bisa ganti ke Tom atau ke Maxine atau yang ada damage reduction-nya atau damage buff-nya. Atau bisa pakai rage reduction juga sih kalau misalkan kalian punya si ini. Aku nggak tahu kalau misalkan harusnya rage reduction ngaruh sih ke sini karena bukan kayak unpad. Kalau unpad kan nggak bisa ngasih debuff damage, nggak bisa ngasih debuff rage. Kalau di sini harusnya bisa sih, walaupun aku masih berasa kurang berasa ya karena si beast yang mereka itu kayak cepet banget ngasih skill damage-nya di sini. Ya, ini kita cobain aja gitu. Beastnya ini aktif. Bentar. Kita lihat si ininya. Dia rage yang dibutuhkannya 1000. Tapi kayak enggak 1000. Kayak lebih cepet gitu. Karena nih kayak yang Sophie aja yang 900. Kenapa Sophie yang di depan? Oh ya, udah ganti stage ya. Tuh kayak Sophie aja diimbangin sama dia tuh. 900 itu Sophie. Jadi kayak bukan 1000 gitu. Maka dari itu rage reduction dia ini harus dikurangin banyak sih kalau misalkan kalian adalah player range. Ini jadi sweet spot kalian sih, karena range itu banyak rage recovery speednya, rage speednya cepat kayak Louis, Nova, Karen, ada yang bisa nyuri rage ya. Ini sweet spot banget sih untuk Beast Invasion. Utamain sih itu sih, walaupun untuk rage ya untuk range lagi-lagi walaupun rage recovery speednya tinggi tapi paling gampang mati juga. Jadinya ya usahakan saja yang terbaik lah Bas. Jadi kayak gitu untuk Beast Invasion, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Boleh komentar apa kombinasi kalian yang paling bagus secara Beast maupun secara kombinasi hero ya. Dan udah nyampe sejauh mana nih? Boleh komentar dong. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Aku Hankun, say goodbye. Bye.